Step 1. Approach. Sounds beyond. Ya, Masih bertahan di sini, apa keinginan Anda sendiri? yang pastinya kami ingin bertemu dengan kelima komisioner yang sudah dilantik ini. Kami ingin menyampaikan bahwa apa respon, apa tanggapan dari 5 komisioner ini, yang dimana kemudian kami menganggap bahwa proses seleksi yang terjadi itu memiliki cacat secara etika. Hingga saat ini bagaimana, Dek? Kasih bahwasanya ada tangan-tangan atau ada elit-elit yang kemudian meloloskan atau kemudian ingin berusaha mengakomodir golongan-golongan tertentu, yang dimana secara fakta dan nyata Oke, lanjut. secara fakta dan nyata bahwa 3 komisioner KPU yang diloloskan, yang telah dilantik ini telah mendaftar di kabupaten lain dan kemudian tidak diberikan kepercayaan lagi atau tidak diloloskan lagi, yang dimana kemudian dalam jangka waktu 3 hari setelah proses pembukaan pendaftaran calon komisioner KPU di Kabupaten Wajo, itu dengan tiba-tiba 3 komisioner KPU yang tidak lolos ini atau tidak diberikan kepercayaan ini masuk ke Kabupaten Wajo atau pindah domisili secepat kilat, sehingga itulah yang menjadi salah satu keganjalan yang kemudian dari 10 komisioner KPU kemarin yang di keputusan dari tim seleksi bahwa 7 dari 10 itu merupakan masyarakat Kabupaten Wajo dan 3 lain itu berasal dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bone dan Kabupaten Sopeng. Namun hasil finishing atau hasil akhir dari penentuan tim seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Republik Indonesia menghasilkan 5, yaitu 3 calon komisioner KPU yang berasal dari luar kabupaten yang kemudian diloloskan begitu saja masuk di Kabupaten Wajo. Dan tuntutan kami yang kedua, juga kami menuntut kepada tim seleksi komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk bagaimana melakukan atau membuka dengan lebar bagaimana transparansi terhadap seleksi komisioner KPU ini, yang kemudian yang dimana sampai hari ini kita tidak tahu apa-apa saja yang menjadi asesmen, apa-apa saja yang menjadi prosedural dari tim seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan sehingga bisa meloloskan 3 calon komisioner hasil import ini yang diduga dan diindikasikan akan mengakomodir golongan-golongan tertentu. Dan perlu diketahui bersama bahwa salah satu dari tiga calon komisioner KPU ini pernah melakukan tindak pidana pelanggaran hukum berat, yang kemudian kami menganggap bahwa ketika itu diloloskan akan ada yang terjadi di integrasi yang terjadi di KPU ataupun di tim seleksi KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi bisa dikatakan lolosnya ketiga anggota komisioner ini berkat adanya orang dalam. Kurang lebih seperti itu, indikasi atau dugaan kuat yang kami miliki, respon-respon masyarakat, informasi yang kita terima bahwa ada golongan-golongan tertentu yang berusaha diakomodir, ada elit-elit atau tangan-tangan tertentu yang mencoba mengakomodir 3 calon komisioner atau komisioner yang sudah dilantik ini. Bisa disebutkan nama-namanya tuh? Yang pertama itu ada Andi Raihana, berasal dari Kabupaten Sopeng ya, Kabupaten Sopeng. Yang kedua ada Muhammad Edwin yang berasal dari Kabupaten Sopeng juga, tapi berdomisili Takalar, mendaftar di Kabupaten Sopeng sebagai dan tidak lolos, namun dia terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Timur. Dan yang ketiga ada Nasaruddin yang berdomisili dari Kabupaten Bone. Apa langkah selanjutnya bila mana tuntutan dari teman-teman ini tidak diindahkan? Yang pastinya kami akan melakukan tindak tegas, kami akan melakukan perlawanan kepada KPU Republik Indonesia, kami juga akan menuntut dan mendesak kepada Bupati Wajo beserta DPRD Kabupaten Wajo untuk bagaimana menyampaikan apa yang menjadi aspirasi teman-teman kepada KPU Republik Indonesia, kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan semoga dengan adanya media, dengan adanya berita-berita, dengan adanya informasi yang tersebar di media sosial, ini bisa sampai ke Istana Merdeka atau didengar langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ini yang menjadi harapan kami bersama teman-teman Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilu Kabupaten Wajo. Tadi terlihat gesekan antara mahasiswa dengan itu bisa disebutkan. Saya rasa itu hanya ada miskomunikasi saja yang terjadi. Namun dengan begitu kami mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah mengawal dan telah mengamankan aksi teman-teman. Yang pastinya di sini kami berdiri mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilu dengan tegas bahwa gerakan kami ini adalah gerakan yang terkonsolidasi. Gerakan kami ini adalah gerakan yang terstruktur, yang kemudian pasti
kami tidak terpolitisasi atau kami tidak diindikasi ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu. Kami bisa memastikan dan kami bisa mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan pada hari ini. Apa harapannya Dinda untuk pemilu 2024 yang akan datang? Harapan kami untuk pemilu di 2024 ini yang dimana bagaimana hashtag atau bagaimana yang kemudian sering dikampanyekan oleh KPU Republik Indonesia, bagaimana pemilu itu bersifat jujur, adil, dan transparansi. Itu yang kemudian menjadi harapan kami, bahwa bagaimana kemudian proses demokrasi, proses pemilihan yang ada di Kabupaten Wajo ini bisa berjalan dengan aman, bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan penuh rasa saling menghargai, penuh bertanggung jawab, yang pastinya kita tidak saling menjatuhkan, kita tidak saling merendahkan, yang pastinya kita sama-sama bagaimana mengawal proses demokrasi ini berjalan dengan baik, berjalan dengan adil, dan berjalan dengan jujur. Dan juga harapan kami kepada masyarakat Kabupaten Wajo, kami menyampaikan bahwa bagaimana proses demokrasi yang kemudian akan kita hadapi di 2024 ini, bagaimana kemudian black campaign, bagaimana kemudian money politik lawan secara bersama. Kita melawan oknum-oknum, bahkan KPU dan Bawaslu telah membuka pendaftaran bagaimana menjadi tim pengawal penyelenggara pemilu, yang kemudian kami berharap masyarakat Kabupaten Wajo bagaimana antusias dalam mengawal proses demokrasi yang akan kita hadapi di 2024 ini. Harapannya kan ke warga untuk bagaimana pemilu ini berjalan dengan ada tadi turun ke jalan di sini sebagai apa yang membuat ada turun ke kantor sendiri. Jadi perlu diketahui salah satu yang menjadi alasannya kenapa teman-teman hadir, kenapa kita turun pada hari ini, kita perlu ketahui bersama bahwasanya ini akan menjadi beban moral kepada kami, selaku saya secara pribadi saja sebagai masyarakat Kabupaten Wajo, orang yang lahir di Kabupaten Wajo, orang yang berdarah di Kabupaten Wajo, yang makan makanan Kabupaten Wajo, yang minum air Kabupaten Wajo, dan besar di Kabupaten Wajo. Saya rasa dengan adanya dugaan atau indikasi seperti ini yang ingin mencederai proses demokrasi di Kabupaten Wajo, dengan harapan teman-teman bersepakat kita akan turun bagaimana melawan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bagaimana melawan orang-orang yang ingin mencederai proses demokrasi yang ada di Kabupaten Wajo. Tuntutan yang ingin dicapai sendiri seperti apa yang kita inginkan? Kalau tuntutan yang pastinya kita menginginkan bagaimana yang pertama itu bagaimana tim seleksi provinsi ini bisa membuka selebar-lebarnya, bagaimana proses seleksi yang terjadi, bisa membuktikan, bisa memvalidasi bahwasanya proses seleksi yang terjadi di KPU Provinsi Sulawesi Selatan atau tim seleksi Sulawesi Selatan ini betul-betul transparansi. Itu yang kita butuhkan. Yang kedua, kita ingin meminta ditindaklanjuti bahwasanya salah satu dari 3 komisioner hasil impor ini diduga pernah melakukan tindak pidana hukum atau melawan hukum, sehingga ketika kita meloloskan hal itu terjadi, memasukkan orang itu sebagai pimpinan komisioner KPU, itu sudah diintegrasi, yang dimana perlu kita pertanyakan bagaimana integritas tim seleksi ini. Masa orang yang sudah melakukan pelanggaran hukum masih bisa diloloskan? Dan juga masa orang-orang yang sudah mendaftar di 2 kabupaten lain yang ada di Kabupaten Wajo dan dinyatakan tidak lolos atau tidak diberikan kepercayaan kepada masyarakat atau tim seleksi Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jangka waktu 3 hari pindah domisili secepat kilat dan diterima di Kabupaten Wajo. Itu yang menjadi salah satu keganjalan yang sebenarnya yang terjadi. Sehingga harapan kami bahwa ini harus diverifikasi, ini harus kita transparansikan. Kami memohon kepada KPU Republik Indonesia, memohon kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan supaya bagaimana membuka selebar-lebarnya apa yang terjadi sebenarnya. Kami tidak menginginkan demokrasi di Kabupaten Wajo ini mengalami degradasi. Kami tidak mau demokrasi di Kabupaten Wajo ini mengalami kemunduran. Sehingga dengan tegas bahwa teman-teman Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilu akan melakukan aksi dan akan mengawal proses demokrasi di tahun 2024. Dari temuan adik sendiri ada berapa komisioner yang terindikasi melanggar aturan? Yang kami dapatkan itu dari hasil investigasi teman-teman, ada 3 calon komisioner yang diduga atau diindikasi adanya kepentingan atau adanya orang-orang yang berusaha mengakomodir. Itu tadi yang ada temuan sendiri dari adik sendiri, temuan dari mahasiswa sendiri sehingga berani turun bahwa ini melakukan pelanggaran. Itu yang menjadi temuan dari teman-teman, bahwa yang pertama begini, kita ketahui bersama bahwa kita menginginkan orang-orang yang menjadi komisioner KPU ini adalah orang-orang yang paham tentang bagaimana geopolitik yang ada di Kabupaten Wajo. Kita ingin bagaimana mereka paham tentang bagaimana sosial budaya yang ada di Kabupaten Wajo.
kita menginginkan bagaimana pimpinan komisioner KPU ini paham tentang bagaimana budaya, bagaimana sosial, bagaimana politik yang ada di Kabupaten Wajo, bagaimana tensi, sehingga mereka sebagai penyelenggara pemilu ini bisa mengantisipasi risiko-risiko yang kemudian tidak kita inginkan. Sehingga kami berharap dan memastikan bahwa dengan tidak diujinya kemampuan dari 3 komisioner KPU ini yang tidak paham tentang kondisi geografi